buat kita semua. Selamat menjelang hari Natal buat kita. Perkenalkan, nama saya Jimmy Endian Simarmata. Saya tinggal di Siantar, di Sumatera Utara. Saya akan sharing tentang pengalaman hidup saya yang bisa merasakan kasihnya Tuhan dalam hidup saya. Saya terlahir dari keluarga yang sangat tidak menginspirasi, baik secara materi, baik secara hubungan. Semuanya benar-benar tidak membuat saya tumbuh sebagai anak-anak yang bisa menjadi orang yang happy, lepas, ceria, dan segala macamnya tentang yang baik. Namun saya tumbuh dalam keluarga itu menjadi seorang yang pendiam, menjadi orang yang tidak percaya diri, menjadi seseorang yang sangat tertutup dan tidak percaya sama orang. Itu semuanya terjadi karena latar belakang keluarga dan hal-hal apa yang saya terima dari dalam keluarga saya sendiri. Saya punya orang tua yang sering berantem di depan mata saya, dan bahkan semenjak saya lahir ke dunia ini pun, ketika saya mengerti tentang perasaan pun, saya nggak pernah melihat kedua orang tua saya itu akur. Pada intinya benar-benar hanya perkelahian. Dan yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu ya, benar-benar saya punya papa yang nggak menginspirasi dan tidak bisa menunjukkan kasih dalam keluarga. Bahkan setelah saya mengerti pun perasaan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak pernah merasakan bagaimana memiliki seorang ayah yang bisa mengayomi keluarga atau bahkan mengayomi saya sendiri sebagai anaknya. Yang ada saya dibully, saya dibuat seperti bukan anaknya. Jangankan ketika saya salah, dia tidak tahu saya salah apapun, saya bisa kena aniaya sama papa saya sendiri. Papa saya itu seorang yang peminum tuak. Tuak itu di kampung saya itu minuman keras ya. Pemabuk, pejudi juga, dan benar-benar kerjaannya cuma itu. Dan saya juga punya seorang mama yang saya salut sebenarnya sama mama saya. Sampai hari ini saya benar-benar respect sama mama saya karena begitu banyaknya hal yang dia hadapin ketika hidup dalam keluarga kami. Ketika punya suami seperti ayah saya, dia merasa tertekan, tersiksa. Bahkan dalam keluarga pun tidak menjadi tanggung jawab, tidak memberi tanggung jawab yang penuh kepada kami. Yang bertanggung jawab itu hanya mama saya, banting tulang ke ladang. Perkenalkan juga, mama papa saya itu seorang petani. Nah, jadi yang berjuang untuk hidup kami itu benar-benar cuma mama saya. Itu saya bisa lihat, dan bahkan ketika saya udah mulai bisa bekerja, SD, SMP, saya ada di dalam rumah, saya belum kemana-mana, masih tetap di kampung itu, ya saya bisa lihat saya kerja ke ladang sama mama. Benar-benar semuanya kami lakukan itu karena kami sadar kalau nggak seperti ini kami nggak bisa makan. Nah, jadi ketika menjalani hidup, benar-benar saya itu menjadi seorang yang orang yang sangat tersakiti lah ya. Yang pada intinya saya tumbuh menjadi orang yang sangat tidak percaya diri seperti yang saya bilang tadi, karena bukan hanya di dalam rumah saya merasakan aniaya. Bahkan teman-teman saya, masyarakat di kampung saya pun udah ngejas bahwasanya ya keluarga saya seperti ini, nggak menginspirasi. Itu benar-benar membuat saya dipandang rendah sama teman-teman saya. Bahkan saya pun harus dikucilkan. Untuk bergaul sama orang pun saya susah, karena sudah langsung ada dalam hati saya bukan seperti mereka. Mereka punya orang tua yang baik banget.
tidak seperti orang tua saya yang hanya berantem bisanya. Oleh karena itu semuanya, saya benar-benar menjadi orang yang tidak punya impian, sama sekali tidak punya impian, karena nggak percaya diri. Karena saya sering dibully sama teman-teman juga, baik di sekolah. Itu semua terjadi karena papa saja memperlakukan yang tidak baik sama aku. Itu bukan hanya di rumah saja, tapi di kalangan masyarakat pun dia perlakukan saya itu seperti bukan anak, melainkan seperti musuh. Nah, ini benar-benar membuat saya membenci papa saya sendiri. Akhirnya karena saya benar-benar membenci papa saya sendiri, saya benar-benar ingin hidup berbeda dari papa saya. Ibaratkan kalau papa saya hitam, aku harus putih. Jadi ketika papa saya minum tuak, saya nggak mau sentuh itu sedikit pun. Papa saya merokok, saya nggak mau sentuh itu sedikit pun. Papa saya nggak mau ke gereja, saya rajin ke gereja. Dan semuanya itu aku lakukan sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk saya sendiri. Karena ketika saya lakukan itu, orang-orang bisa melihat perbedaan antara saya dengan papa saya. Benar, memang saya tumbuh menjadi orang yang baik secara kasat mata. Saya bantu orang karena saya terlahir menjadi seorang yang punya empati, karena sudah merasakan banyak sakit. Bisa disuruh-suruh orang ya. Terus untuk bergaul sama orang pun aku harus rela dicapek-capekin sama mereka, disuruh ke sana, disuruh ke sini, karena hanya dengan cara itulah biar saya bisa bergabung dengan mereka. Nah, namun ketika saya sadar semua kebaikan-kebaikan yang saya punya itu adalah satu kesombongan. Karena saya melakukan semua kebaikan, saya ibadah, saya seolah-olah memuji Tuhan, tapi sebenarnya saya ingin mendapatkan satu kemuliaan. Saya ingin dimuliakan sama orang-orang yang melihat kebaikan yang saya perbuat. Nah, namun itu bukan cepat saya mengetahuinya. Tapi ketika saya udah kuliah di Siantar ini, di tempat saya kuliah itu di Momensen ya, saya bertemu dengan beberapa orang yang benar-benar mau membantu hidup orang itu dengan tulus, dan itu benar-benar satu komunitas yang membuat saya tumbuh. Yang pada awalnya saya hanya melihat itu biasa aja, karena semua komunitas itu saya rasa sama, hanya di luarnya aja gitu ya. Akhirnya ketika saya diajarkan tentang firman pun, saya dalam benak saya itu hanya nggak benar ini. Emang kalian udah merasakan apa yang saya rasakan? No. Jadi yang tumbuh dalam pikiran saya itu negatif, bukan malah menerima pelajaran yang Tuhan mau aku pelajari dari firman. Tapi ketika lambat laun saya lihat mereka, perhatikan mereka, benar-benar itu bisa membuat saya, oh iya ya, ini ternyata pelajaran itu. Benar-benar firman itu mereka berjuang untuk melakukan, walaupun nggak sempurna ya, yang namanya manusia nggak pernah sempurna memang. Tapi kesatuan seperti apa yang firman bilang, itu benar-benar membuat mereka itu saling membantu, saling mengasihi satu sama lain. Nah, ketika melihat itu, saya akhirnya memutuskan untuk mau serius diajarkan tentang firman. Pada saat itulah aku bisa kenal bahwasanya diriku itu seorang yang sombong. Walaupun sebenarnya yang kulakukan itu banyak yang baik secara pandangan manusia, tapi ternyata bukan. Aku ibadah, aku melayani, aku membantu orang lain, ini benar-benar bukan untuk Tuhan, tapi untuk mencuri kemuliaannya Tuhan, supaya aku bisa dipuji orang, dimuliakan orang, dikatakan orang baik. Benar-benar aku hanya ingin mencari pengakuan bahwasanya aku beda sama papaku, beda dari papaku, gitu ya. Jadi akhirnya ketika aku disadarkan tentang itu ya, aku mengambil sikap untuk serius, untuk mau benar-benar hidup di dalam firman. Dan lebih luar biasanya lagi, ketika aku serius menjalani firman, satu demi satu aku jalani firman, step by step aku jalani firman, walaupun gak gampang. Mengikut Tuhan itu gak gampang. Menjalani hidup sebagai orang yang benar sesuai dengan firman itu gak gampang. Aku rasakan itu. Dan benar-benar ketika aku lakukan itu, di situ aku baru mengerti bahwasanya firman itu hidup.
firman itu kuat, firman itu tajam gitu ya, dengan berbagai alasan ketika menjalani hidup sebagai murid. Benar-benar itu semuanya hidup. Kalau dulu saya mengerti tentang firman, tapi aku nggak tahu apa isi firman ini, apa artinya dan segala macam. Tapi ketika diajarkan dan ada orang yang mau mengarahkan saya, ini benar-benar hidup, dan ini menjadi hidup saya sebagai murid Yesus seperti apa yang firman katakan. Jadi yang sangat saya syukuri ketika menghidupi firman itu ya, karakter yang dulunya saya pemalu, tertutup, tidak percaya diri, itu perlahan-lahan bisa saya atasin, dan pertumbuhan karakter saya alamin. Itu nyata. Bahkan ketika saya berbicara seperti ini pun, ini sebenarnya bukan saya yang dulu ya, bukan. Tapi karena saya udah punya rasa secure, rasa penerimaan, karena saya dipilih Tuhan sebagai muridnya dan ditunjukin jalan yang benar untuk saya bisa percaya sama Tuhan melalui firman-Nya yang saya jalani bersama gereja, bersama komunitas yang benar-benar bisa menumbuhkan saya. Inilah pada akhirnya yang buat saya mengerti bahwasanya iya ya, keselamatan itu bukan semata-mata ketika saya tiba-tiba masuk surga. Bukan ya. Tapi ketika saya benar-benar hidup sesuai firman itu adalah keselamatan. Itu adalah damai sejahtera yang Tuhan janjikan. Ketika saya bisa berubah dari karakter pemalu saya, pendiam saya, menjadi orang yang lebih berani, karena saya percaya bahwasanya hanya Tuhanlah yang saya takutin, bukan si A, si B, si C. Tapi Tuhan yang saya takutin. Akhirnya ya, untuk menghadapi orang-orang di dunia itu ya, saya hanya lihat ini dosa atau tidak, ini benar atau enggak di mata Tuhan. Ini yang membentuk karakter saya menjadi seorang yang keluar dari karakter-karakter yang dulu yang saya punya yang benar-benar buruk. Nah, sering berjalannya waktu, saya hidup sebagai orang yang berjuang untuk firman. Ini juga menjadi satu hal yang membuat saya bisa berdamai dengan papa saya. Itu bukanlah hal yang gampang. Seumur-umur hidup saya nggak pernah berpikir untuk bisa berdamai sama papa saya. Tapi ketika saya hidup dalam firman itu bisa ada. Oh iya, gimana caranya aku bisa bilang aku mengasihi Tuhan, sementara papaku sendiri aku nggak bisa kasih. Nah, ini firman ini benar-benar hebat ya. Ini benar-benar bisa akhirnya membuat saya berpikir untuk, oh iya, saya harus bisa berdamai dengan papa saya. Bahkan firman bilang mengasihi musuh. Wah, gila tuh. Dalam benak saya, mengasihi musuh itu bukan hal yang bisa dicerna oleh manusia gitu ya. Tapi Tuhan bilang itu harus gitu ya. Nah, gimana tuh? Berarti artinya sebenci-bencinya saya sedang papa saya, aku harus tembus untuk mengasihi dia. Untuk motivasi ya, aku bisa mengasihi Tuhan sepenuhnya. Karena ini adalah kemauan Tuhan, aku mau lakukan. Dan pada akhirnya berbagai cara aku saya tadi berbicara tentang bagaimana berdamai dengan papa saya ya. Itu semuanya karena kehendak Tuhan. Iya. Jadi ketika saya udah percaya sama Tuhan, bukan semata-mata saya hanya percaya, tapi ini benar-benar harus dilakukan. Akhirnya itu harus real. Dalam kehidupan juga harus benar-benar ini sesuai firman atau enggak. Nah, pada saat itu berbagai cara ya, saya bilang tadi, saya lakukan dengan kelembutan salah, dengan sedikit menekan salah. Benar-benar ini membuat saya itu udah sebenarnya menyerah gitu ya. Tapi ketika saya mau ambil waktu untuk doa lagi pada Tuhan, saat-saat saya menyerah, saya mau terima pasrah gitu ya. Mungkin oh Tuhan, di dalam doa saya pun sebenarnya, oh Tuhan, mungkin saya harus terima, inilah nasib saya sebagai seorang yang punya papa. Saya udah benar-benar pasrah. Tapi setelah berdoa, saya telepon papa lagi. Saya nggak tahu sebenarnya gimana gitu ya. Akhirnya saya telepon papa. Saya ketika dia marah, aku balas dengan kelembutan, aku balas dengan canda, dengan kasih. Tau-taunya itu benar-benar bisa meluluhkan dia gitu ya. Dan mulai pada saat itu kita bisa ngobrol panjang lebar dengan papa.
ngobrol banyak hal tentang hal yang belum aku tahu tentang Papa. Dan ini saya rasa menjadi salah satu hadiah yang paling saya syukuri dari Tuhan ya. Kalau bukan karena Tuhan itu nggak bisa lah, pasti nggak bisa terjadi gitu ya. Tapi dengan semuanya itu saya bisa menjalani hidup menjadi seorang yang sangat bersyukur, menjalani segala masalah. Satu hal yang saya pelajari juga, ketika hidup dalam firman itu bukan malah membuat kita terhindar dari masalah, itu salah. Tapi ketika hidup dalam firman malah makin banyak masalah. Namun yang saya bangga dengan Tuhan selalu kasih pelajaran gitu ya, melalui orang-orang yang Dia percaya. Bahwasanya masalah yang yang Tuhan berikan atau yang kita hadapi itu bukan semata-mata kebetulan. Tapi Tuhan ajarkan untuk saya bisa lihat bahwasanya masalah itu untuk menumbuhkan saya, baik secara karakter. Bagaimana cara saya menghadapi masalah dengan cara yang benar. Ini benar-benar membuat saya semakin belajar dan terus belajar untuk membuat karakter saya semakin tumbuh, semakin melihat kepada Tuhan, semakin bergantung sama Tuhan, semakin melihat saya udah benar belum, semakin melihat karakter saya semakin seperti Kristus belum. Nah, inilah yang buat saya enjoy menghadapi hidup, enjoy menghadapi masalah, enjoy dalam melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu bahwasanya Tuhan itu adil. Saya tahu bahwasanya Tuhan itu benar-benar mengizinkan itu terjadi untuk membuat saya terproses menjadi orang yang akan mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan itu sendiri. Itulah hal yang saya bisa bagikan tentang bagaimana baiknya Tuhan dalam hidup saya. Mungkin kalau masalah-masalah yang sudah saya hadapi, mungkin ketika mau ceritakan itu nggak cukup waktu ya. Jadi saya cerita itu dengan garis-garis besarnya dan inti-inti dari apa yang saya alami. Namun ketika saya sharing seperti ini pun bukan berarti saya udah langsung sempurna, bukan. Tapi saya mau membagikan bahwasanya hidup sebagai murid Yesus itu, hidup sebagai Kristen itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Karena dengan cara itulah kita bisa selamat suatu saat dan menjalani hidup pun jauh lebih berarti dan enjoy. Itu saja yang mungkin saya share. Semoga sharing saya ini, kesaksian saya ini bisa menumbuhkan iman kita yang mendengarkannya, menumbuhkan keinginan kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin percaya dengan apa yang firman katakan. Hingga pada akhirnya Tuhan bisa dimuliakan dan kita pun bisa selamat sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Itu saja, terima kasih, semoga membantu. Amin.